Halo teman-teman semuanya, di video ini aku bakalan share terkait dengan Git. Judulnya Effective Team Collaboration with Git, dan juga nantinya bakalan ada tutorial lagi yaitu untuk hosting HTML file di GitHub. Cuman ini mungkin videonya terpisah kali ya. Nah, cuman di sini kita bakalan fokus terlebih dahulu pada Git ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang pemula baru belajar programming. Di sini aku juga udah nyediakan modulnya. Nah, ini mungkin bisa dipakai buat teman-teman untuk memahami Git lebih lanjut lagi gitu. Oke, di pembahasan yang pertama jadi di sini ada pertanyaan. Cara programmer berkolaborasi atau bekerja bersama dengan programmer lain itu seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman, pengembangan sebuah aplikasi atau proyek ya biasanya, itu nggak mungkin dilakukan sendirian. Jadi biasanya di dalamnya itu perlu kolaborasi antar programmer. Contohnya misalkan dalam satu project, nah itu biasanya dikerjakan oleh 5 orang programmer. Ini biasanya ya, biasanya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Nah lalu gimana cara kolaborasinya? Nah apakah nanti file proyeknya itu dikirim manual menggunakan sharing file seperti WhatsApp atau flash disk misalkan? Nah tentu tidak, karena itu bakalan ribet sekali. Kayak kita harus ngegabungin filenya, terus gimana nanti kalau misalkan filenya itu bentrok, terus gimana caranya ngegabungin kode dan lain sebagainya. Itu rumit dan ribet gitu. Nah, jadi untuk itu kita perlu adanya tools gitu, alat. Nah, yang populer saat ini yaitu Git, teman-teman. Nah, Git tools untuk kolaborasi para programmer yang sangat populer untuk saat ini gitu. Dan mungkin kayaknya ya cuma ini aja sih yang populer ya. Sebenarnya ada yang lain, cuman Git ini yang populer. Nah, jadi apa sih Git itu? Nah, secara definisi sebenarnya banyak ya teman-teman, kalau teman-teman googling gitu. Di sini aku ngedefinisiin Git itu sebuah alat yang digunakan untuk melacak perubahan pada file dan proyek. Bayangkan jika teman-teman menulis sebuah dokumen yang di dalamnya itu teman-teman ada versi-versinya gitu. Misalkan versi dokumen 1, dokumen 2 gitu kan. Nah, teman-teman biasanya kayak gitu kan ya kalau bikin dokumen di komputernya teman-teman gitu. Nah, Git membantu untuk mengatur hal itu lebih efisien lagi. Nah, terus juga selain itu teman-teman untuk ngegabungkan progres pekerjaan antar programmer. Jadi misalkan dalam satu dokumen teman-teman kolaborasi dengan 5 orang misalkan. Nah, di Git itu bakalan mempermudah untuk menggabungkan progres pekerjaannya gitu. Jadi menggabungkan hasil kodenya misalkan atau isi kodenya gitu dalam satu project itu gitu. Nah, jadi itu terkait dengan definisi Git. Pada intinya Git digunakan untuk para programmer itu berkolaborasi. Jadi pada intinya itu. Nah, lalu manfaatnya apa? Nah, manfaat Git itu banyak. Yang pertama online. Nah, karena dia online, jadi kode kita aman dan dapat diakses oleh siapa saja dan dengan perangkat apa aja. Jadi misalkan aku sekarang pakai Windows, terus kemudian besok pakai MacBook gitu ya. Itu ya tinggal download aja gitu kodenya gitu. Kita nggak perlu lagi ngepusingin kayak copy file gitu, itu kita nggak ngepusingin itu. Lalu backup. Nah, kita nggak perlu khawatir lagi jika amit-amit misalkan laptop kita ada kendala atau terhapus misalkan. Nah, kita nggak perlu khawatir lagi karena kode kita itu ada di online atau cloud. Ya karena online ini tadi ya. Nah, sehingga kita nggak perlu khawatir gitu terkait backup ini. Dan yang ketiga, kolaborasi. Nah, ini yang aku singgung di penjelasan sebelum-sebelumnya. Mempermudah kolaborasi kode antar programmer. Jadi antar programmer bisa berkolaborasi dengan sangat mudah dengan adanya Git ini. Nah, Git adalah suatu tools ya. Git itu suatu tool. Nah, lalu selain Git, ada komponen lain di dalam Git yaitu provider atau layanan Git gitu. Jadi Git ini suatu alat, nah, terus ada lagi layanannya gitu. Layanan yang menyediakan tools online-nya gitu. Nah, tools online-nya ini, online Git ini, nah ini ada beberapa yang populer gitu. Nah, untuk penjelasannya ini ya, karena Git tools online yang teman-teman install di lokal komputernya teman-teman. Jadi Git ini diinstal di komputernya teman-teman. Nah, kita kan perlu untuk nge-upload kodenya itu secara online kan. Ya karena setelah satu manfaatnya tadi kan online terus backup juga.
Nah, itu kita perlu yang namanya layanan atau provider ini. Nah, ada beberapa layanan yang populer di industri gitu ya. Nah, yang populer yang pertama ada GitHub. Ini sangat populer sekali. Programmer wajib lah punya akun GitHub, dan di sana programmer juga wajib memposting kodenya. Terus GitLab. Nah, kalau GitLab biasanya populer untuk perusahaan-perusahaan. Dan juga Bitbucket, ini kurang populer tapi biasanya ada perusahaan di Indonesia yang pakai gitu. Jadi nanti teman-teman siap-siap pakai selain GitHub gitu. Tapi mungkin kalau di sini teman-teman sebagai mahasiswa, jadi biasanya sih di GitHub ini sih ya untuk kita nge-upload kode kita gitu. Nah, jadi itu provider atau layanan Git ya. Nah, teman-teman nanti bisa pakai yang GitHub aja, nanti bisa teman-teman daftar gitu. Nah, tapi sebelum itu, kita ke bagian cara installnya. Yang pertama, teman-teman pastikan download Git terlebih dahulu, sesuaikan nanti sistem operasinya apa. Nanti teman-teman bakalan ke websitenya Git ini. Nah, nanti teman-teman sesuaikan sistem operasinya apa, misalkan Windows, nanti tinggal download for Windows gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal install, tinggal ikutin petunjuknya aja ya, tinggal next aja gitu. Terus kalau teman-teman ragu, nanti teman-teman tinggal cari aja di YouTube cara install Git gitu ya. Misalkan cara install Git di Windows, nah teman-teman nanti bisa ikuti instruksi di sana. Tapi menurutku next aja itu udah oke kok. Jadi nggak ada konfigurasi yang perlu dilakukan. Nah, setelah instalasi, nanti teman-teman buka terminal, biasanya pakai CMD, Command Prompt, atau pakai Windows PowerShell gitu. Saranku sih pakai terminal ya. Kalau di Windows yang 11 ada terminal. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai Command Prompt ini. Atau kalau nggak ada, teman-teman bisa download di Microsoft Store. Tapi kalau teman-teman males ngedownload, bisa pakai Command Prompt tadi nih. Nah, Command Prompt ini. Ini udah cukup. Nah, di sini aku pakai terminal. Nah, teman-teman bisa, coba buka terminalnya atau command prompt-nya. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini kan ya, seperti ini kan. Nah, lalu teman-teman tinggal ketikkan Git. Nah, kalau instalasinya berhasil, itu munculnya bakalan seperti ini teman-teman. Kalau selain seperti ini, biasanya ada yang gagal sih, atau belum ke-install gitu ya. Nah, itu ya untuk instalasinya seperti itu, mudah banget teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada kendala, teman-teman bisa komen aja di video ini ya. Nanti bakalan aku bantu teknisnya kayak gimana kalau misalkan ada error atau seperti apa gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan alur penggunaan. Nah, jadi ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Git. Nah, tapi langkah-langkah di bawah ini khusus untuk pemula. Jadi teman-teman yang baru belajar programming gitu ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ada init, staging, commit, dan push. Untuk pemula, bisa fokus di memahami ini dulu gitu. Yang pertama yaitu init. Nah, init ini yaitu inisiasi sebuah Git pada folder project gitu. Jadi nanti teman-teman siapkan project, buka terminal, dan pastikan mengarah ke folder projectnya. Oh ya, untuk projectnya sendiri bebas ya. Bisa front-end HTML, CSS, atau PHP, atau yang lain gitu. Tapi paling enak untuk nyoba-nyoba ya HTML, CSS aja lah ya. Terus buka terminal dan pastikan mengarah ke folder projectnya. Contohnya seperti ini. Cara cepatnya ya, teman-teman bisa buka di foldernya gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal klik kanan, terus open in terminal. Atau cara lainnya, itu bisa klik kanan tapi klik tombol shift di keyboard. Nah, di shift di keyboard ya, shift ditekan. Terus klik kanan. Nah, teman-teman bisa cari open PowerShell window here. Kalau misalkan di klik kanan ini nggak ada open in terminal. Tapi kalau misalkan ada, bisa diklik aja. Nah, di sini langsung teman-teman bakalan mengarah ke foldernya gitu. Jadi nggak perlu manual lagi nulisnya gitu. Nah, di sini aku udah ada folder belajar Git. Terus di dalamnya ada proyek HTML, index HTML ya. Nah, proyeknya itu kayak gini. Teman-teman bisa tulis apa aja, nggak harus kayak gini juga boleh kalau mau nyoba. Tapi aku kayak gini. Terus selanjutnya, jalankan perintah git init gitu. Nah, perintah ini untuk menginisiasi sebuah folder di dalamnya menggunakan Git gitu. Jadi kita ngasih tahu gitu kalau folder ini tuh pakai Git loh.
atau kita memasukkan Git pada folder ini loh. Nah, kita ngasih tahu ke komputer kita kayak gitu. Nah, cara kayak gini di folder ini ya, ketikkan git init gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu setelah git ini selesai dan berhasil, jadi initialize empty git repository. Nah, kalau udah muncul pesan kayak gini tuh artinya berhasil untuk inisiasinya. Selanjutnya kita di fase selanjutnya yaitu staging. Nah, fase di mana kode baik itu baru atau kode yang berubah gitu ya, kayak ada perubahan kode gitu, itu dikelompokkan ke dalam sebuah stage gitu. Nah, jadi stage itu pengelompokan kode gitu. Jadi kayak apa ya, semacam bagian dari Git namanya stage gitu. Ya, untuk mengelompokkan gitu. Nah, biasanya untuk mengelompokkan progres pekerjaan kita gitu. Jadi kita habis nambahin file apa atau simpelnya kalau teman-teman habis nambahin fitur apa gitu ya dalam proyeknya gitu. Nah, kita bisa masukkan ke dalam stage ini. Nah, caranya teman-teman tinggal lakukan perintah git add titik. Nah, kalau tadi git ini titik, sekarang git add titik gitu. Nah, seperti ini, git add titik gitu ya. Nah, tanda titik berarti semua file atau kode kita masukkan ke dalam stage itu. Artinya semua perubahan atau semua kode itu bakalan dimasukkan ke dalam stage gitu. Sebenarnya kita bisa ke custom apa aja yang bakalan dimasukkan ke stage ya. Cuman untuk pemula bisa pakai titik aja gitu biar lebih cepat dan lebih mudah memahami nanti. Nah, tinggal gini. Nah, nggak muncul pesan apa-apa dan ini normal teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat hasilnya itu kalau nggak salah bisa git status. Nah ini change to be commit ini di sini tuh yang lagi kita masukkan ke dalam stage gitu. Nah di sini ada new file index.html dan nanti kalau ada perubahan juga bakalan muncul di sini. Nah karena ini cuma new file aja, maka yang muncul new file-nya aja. Nah jadi ketika ngejalanin git add nggak muncul apa-apa, tapi kalau teman-teman mau cek itu ada di git status ini. Nah, biasanya muncul di change to be commit ini. Selanjutnya, sekarang di fase commit. Nah, jadi di fase ini kita menambahkan penanda kepada kode kita yang sudah kita masukkan tadi pada sebuah stage atau fase sebelumnya gitu. Jadi kita menambahkan penanda kode kita yang sudah kita masukkan pada sebuah stage. Jadi kode yang kita masukkan ke dalam stage tadi, nah kita kasih tanda gitu. Nah, tandanya itu biasanya ya berupa kayak progresnya apa. Contohnya misalkan penambahan fitur login misalkan atau penambahan fitur apa gitu. Nah, biasanya untuk nandain itu. Jadi kita bisa tahu progres kita sampai mana atau progres pekerjaan orang lain itu kayak gimana. Tujuannya commit itu untuk itu. Cara kayak gini, kita ketikkan git commit, terus kita kasih parameter main m, terus pesan commitnya apa. Pesan commit di sini tuh bebas. Ya, contoh informasinya ya ini ya penambahan index.html misalkan. Nah, jadi kita ngasih tahu progres kita terkait penambahan index.html ini gitu. Kalau udah tinggal enter, nah dia berhasil ya satu file change dan create mode berhasil gitu ya. Nah, jadi ini udah kita tambahkan ke commit. Nah, jadi progres kita bisa tahu gitu. Oh, sekarang lagi penambahan index.html dan ini nanti bakalan jadi history teman-teman, jadi bakalan jadi riwayat gitu. Jadi kita bisa tahu riwayat kita, penambahan fitur apa, perubahan apa. Nah itu kita bisa tahu dari fitur commit ini gitu. Nah setelah commit kita lakukan push fase di mana kita melakukan upload kode ke layanan Git gitu, seperti GitHub atau yang lain. Di sini kita bakalan pakai GitHub karena yang populer dan cocok banget untuk pemula. Jadi teman-teman bisa buka GitHub-nya. Kalau belum punya nanti bisa register terlebih dahulu. Dan pastikan username-nya kalau teman-teman bikin masih register gitu ya, username-nya yang mudah dimengerti ya. Atau ya kalau bisa ya bisa pakai username sosial media atau apa. Intinya username-nya itu nggak rumit-rumit banget gitu kalau kita tuliskan terus kita omongkan gitu nggak rumit-rumit banget gitu. Di sini aku pakai username Rahmat Coding. Ini gitku untuk ini sih, git untuk mengajar ini ya.
Kalau Gitku yang beneran itu Rahmat RDN. Sorry. Nah ini nih Gitku yang beneran ya, yang buat kerja terus buat sharing juga di sini gitu. Nah di sini aku udah nyiapkan Git dengan nama Rahmat Coding. Nah selanjutnya teman-teman bisa bikin repository baru gitu. Nah apa itu repository? Di sini aku udah jelaskan di bawah ya. Repository ini tempat menyimpan sebuah file project di Git gitu atau dengan Git gitu. Ya biasanya ini repository itu berada pada layanan Git, misalkan di GitHub atau di GitLab dan lain sebagainya gitu. Nah di sana folder kita disimpan gitu. Jadi kayak ya bisa dikatakan project gitu ya. Nah tapi di sini namanya repository. Kita bisa klik new, atau kalau teman-teman dari profile itu bisa klik new-nya itu ada di sini. Nah ini new repository. Nah, ownernya Rahmat Coding. Nah, repository name-nya apa? Ini bebas ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak bisa pakai spasi. Contohnya misalkan gini ya, belajar Git. Nah, ini nggak bisa. Oh, bisa, ding. Nah, tapi nanti jadinya pakai dash ini. Nah, jadi base-nya kayak gini nanti. Nah, jadi pemisahnya bisa pakai dash, terus nggak perlu huruf besar, nggak perlu huruf besar juga. Jadi huruf kecil aja semua. Nah, ini misalkan belajar Git ya, deskripsi opsional. Nah, di sini kita bisa milih public atau private. Nah, kalau public ini nanti artinya kode kita dilihat oleh orang umum. Tapi kalau private ini hanya orang-orang tertentu yang diberikan akses aja yang bisa melihat kodenya teman-teman. Nah, jadi untuk belajar public aja. Ini bisa di skip juga. Jadi kita langsung create repository. Nah, bakalan muncul kayak gini gitu ya. Nah, di sini si GitHub itu sebenarnya udah ngasih tahu gitu ya langkah-langkahnya kayak gimana. Ini langkah-langkah untuk belajar. Kayak teman-teman bisa bikin file echo kayak gini, tapi ini bisa di skip aja. Git init kita tadi udah bikin kan, git add juga udah. Nah, git commit juga udah. Nah, kita ke langkah selanjutnya yaitu git branch main m terus nama branch-nya gitu. Kalau kita lihat di sini, nah kita kan udah bikin ini ya, bikin repository udah. Nah, pada terminal komputer kita jalankan git branch main m-main. Nah, artinya kita bikin branch bernama main gitu. Sebagai branch utama. Nah, apa itu branch? Nah, branch di sini adalah pengelompokan kode di mana mencakup seluruh kode gitu. Jadi mengelompokkan kode tapi cakupannya itu satu project gitu, satu file gitu, satu folder gitu. Kalau jika stage itu hanya sebagian kode sesuai dengan progresnya, nah kalau branch ini keseluruhan kode. Nah contohnya biasanya untuk membedakan pekerjaan antar programmer gitu. Jadi misalkan apa ya, ada programmer A dan programmer B. Nah nanti mereka ketika bekerja itu nggak pada branch yang sama gitu, tapi mereka bikin branchnya sendiri-sendiri gitu. Nah branchnya biasanya berdasarkan fitur yang mereka kerjakan, misalkan branch untuk fitur login, branch untuk fitur register misalkan. Nah jadi kita pisah berdasarkan itu gitu, dan itu yang ngerjakan beda orang gitu, dan biasanya yang mengerjakan ya satu branch itu satu orang gitu. Nah tapi ada satu branch sebagai branch utama gitu, jadi kayak branch utama. Nah nanti kita programmer lain itu biasanya ya bikin branch dari branch utama itu, jadi bercabang gitu. Dan konsep branch di sini itu bercabang ya teman-teman, kita bisa lihat nanti cabang-cabangnya gitu. Jadi ada branch utama, nah terus kita bikin anaknya gitu. Nah jadi kayak orang tua sebagai branch utama, kita bikin child atau anaknya gitu. Dan branch yang ada anaknya branch itu tadi, yang misalkan ada programmer A bikin fitur apa gitu ya. Nah itu nanti di bawahnya juga bisa bikin branch lagi, cuman biasanya mentok di kedua aja sih. Jadi di branch utama terus branch kedua gitu. Terus kalau misalkan ada programmer lain yang bikin, ya nanti dari branch utama dia bercabang lagi ke branch yang orang lain bikin lagi. Jadi konsep branch itu seperti itu. Nah tapi teman-teman kalau nggak paham nggak masalah, ini mungkin nanti bakalan ada di pembahasan Git yang lebih lanjut lagi gitu. Jadi untuk yang basic teman-teman pahami sebisanya aja nggak apa-apa gitu. Nah yang penting di sini kita menginisiasi sebuah branch utama yang aku jelasin tadi, branch utama dengan nama main. Nah, selain main itu biasanya namanya itu master. Nah, cuman di GitHub itu
beberapa tahun ini dia ngestandarisasi di mana branch utama harus namanya itu main gitu. Makanya kita jalankan perintah ini. Kayak gini. Nah, nggak muncul apa-apa. Terus kita juga bisa lihat posisi branch kita ada di branch apa dengan cara get branch seperti ini. Nah, kita berada di branch main. Nah, karena ini nanti bakalan ada banyak branch teman-teman. Bisa teman-teman bikin branch apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen lihat kondisinya di branch mana, teman-teman bisa pakai perintah get branch ini. Nah, setelah jalanin ini git branch main, selanjutnya kita bisa jalankan git remote at origin terus URL GitHub-nya. Contohnya misalkan di sini belajar git ya. Nah, kita bisa kopas di sini aja, itu bisa. Nah, jadi setelah nanti teman-teman bikin repository, terus teman-teman tinggal kopasin di bagian ini gitu, biar nggak repot. Git remote at origin. Seperti ini. Nah, fungsi ini untuk apa? Untuk menginisiasi. Jadi kita ngasih tahu gitu ke lokal komputer kita bahwa folder git ini, folder project ini yang ada gitnya itu berrelasi dengan GitHub terus URL-nya ini gitu. Nah, jadi si folder belajar git ini dia itu bersinggungan dengan belajar git yang ada di GitHub ini. Jadi kita ngasih tahu gitu. Nah, kalau dia berrelasi gitu. Artinya kita nanti bakalan nge-online kan kodenya itu di sini atau nge-uploadnya itu di sini loh. Nah, jadi kita ngasih tahu buat itu gitu. Nah, selanjutnya ini kalau ini udah, selanjutnya teman-teman bisa ngejalankan perintah git push main u origin main. Oke, kita jalankan git push main u origin main. Oke, ketika hasilnya seperti ini, itu artinya berhasil teman-teman. Nah, jadi cara ngeceknya gimana? Nah, kita tinggal ke repositorinya aja. Nah, yang semula seperti ini, kalau kita refresh, nah hasilnya seperti ini. File dari lokal kita udah terupload ke Git. Nah, jadi itu untuk langkah-langkahnya ya. Push artinya upload gitu. Nah, setelah melakukan langkah-langkah di atas, selanjutnya jika teman-teman ada perubahan kode atau penambahan kode pada lokal komputernya teman-teman. Nah, ini aku contohkan ya. Misalkan di sini aku tambahkan file about.html. Nah, ini kan penambahan file ya. Dirubah. Terus ini ada perubahan, ini about berarti tentang git. Oke. Ini git, terus ini aku tambahkan beranda. Nah, jadi halaman awal gitu ya, index. Nah, jadi aku tambahkan about di sini. Artinya ada penambahan file about.html dan juga perubahan kode gitu. Nah, ini yang dimaksud perubahan kode, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita udah melakukan proses perubahan lagi, nah kita tinggal melakukan apa? Git add titik. Nah, terus kalau pengen cek ya git status. Nah, ini di sini ada new file about.html, terus kita nge-modified index.html. Nah, tapi ini opsional ya, git status ini cuma ngecek aja. Yang penting itu git add titik. Selanjutnya kita tinggal git commit min m. Nah, terus pesannya penambahan file about.html dan fix index.html misalkan. Oke, berhasil untuk commitnya. Nah, selanjutnya kita tinggal push lagi. Git push origin main. Bisa pakai main u ya, sesuai arahannya. Aku lupa ini main u apa, tapi tanpa main u harusnya bisa. Tinggal git push origin main. Oh ya, git push ini perlu koneksi internet teman-teman. Dan git push yang ini juga perlu koneksi internet ya. Jadi persiapkan ketika melakukan push, itu harus connect internet. Kecuali kalau git add, git status, git commit ini tanpa internet. Artinya hanya berlaku di lokal komputernya teman-teman. Berhasil ya. Nah, kalau kita cek di sini,
Nah, dia udah ada penambahan about.html dan juga index.html tadi. Kita udah ubah di sini ada tambahan beranda. Nah, seperti itu untuk tutorial Git basic. Tutorial lainnya teman-teman bisa cek aja di tutorial YouTube yang lain. Cuman nanti kalau aku nemu mungkin bisa aku lampirkan di sini. Plus untuk tutorial yang sekarang aku record ini bakalan aku publish ke YouTube juga. Dan jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman bisa tanya aja bebas di kolom chat YouTube ya. Atau teman-teman bisa subscribe channel ini biar nanti kalau ada update nggak ketinggalan. Jadi aku bakalan update terus terkait dengan sharing di dunia pemrograman. Entah itu nanti ada tutorial front end atau back end. Itu aja teman-teman semuanya. Thank you.